sudah mendapat informasi ya secara resmi ya bahwa Hotman Paris mengundurkan diri dari Pradisoho. Saya katakan saudara Hotman Paris pengecut karena Anda sudah mendapat bocoran bahwa Anda akan diskorsing. Anda pun sekarang mengajak ribut Oto Hasibuan. Nah, jadi Anda ini memang benar-benar pengecut. Kami akan tetap menuntut dan mengejar ya apa yang diputuskan oleh banding kode etik. Tidak hanya berhenti di situ, kami juga akan membongkar majelis kode etik. Karena bukan hanya di kami saja, ketua majelis pada lalu-lalu menghukum juga saudara Todung Mulia Lubis dengan memencatnya dari Pradi. Tapi beliau, Todung Mulia Lubis, tidak pernah kehilangan akal karena memang beliau kalau dibilang lawyer internasional itulah Todung Mulia Lubis yang sekarang duta besar. Tapi dengan kami, saudara pun akan kami kejar ya, termasuk majelis sidang kode etik. Kami akan laporkan ke Polda, kami akan bongkar permainan apa yang ada di dalam sehingga Anda juga lah yang selalu mengotori, membuat kebusukan di dalam Pradi. Nah, tunggu tanggal mainnya. Resmi ini turun minggu depan, saudara diskorsing, maka saudara akan kita kejar dan akan kita minta pertanggungjawaban saudara ketika saudara juga ikut-ikut di dalam sidang kode etik menyudutkan kita seolah-olah kita lah yang melanggar kode etik. Anda seolah-olah bersih. Ternyata hasil sidang banding kode etik lain ceritanya. Kita tunggu minggu depan. Ya, ini cerita jadi panjang, jadi tidak berhenti hanya pada putusan banding. Karena kami pun akan meminta pertanggungjawaban dari majelis yang memutus kita seolah-olah kita melanggar kode etik. Padahal saudara Hotman Paris lah yang sangat jelas-jelas dan sangat telak melanggar kode etik undang-undang advokat. Nah, makanya kami sudah rembukan dengan beberapa rekan sejawat dari kelompok Pradi untuk bisa membongkar ini dan menuntut saudara Hotman Paris atas kelakuan-kelakuannya yang tidak terpuji. Sekarang dia udah tahu, makanya dia mengundurkan diri. Dia bergabung di organisasi advokat lainnya. Memang kita orang-orang yang tidak mengerti pola-pola seperti itu. Andalah yang memang kita anggap tidak pernah konsisten dan saudara memang banyak omong. Saya tidak pada kapasitas dia dengan perempuan lain, dia dengan Lamborghini, dia dengan segala macam. Tetapi ketika kami menjadi kuasa dari salah seorang yang memberikan kuasa kepada kita, yaitu Bung Hotma Sitompul, dan saudara Hotman Paris menerima kuasa dari Desire Harigan untuk tujuannya itu untuk bisa mengajukan gugatan perceraian di pengadilan. Tapi sampai hari ini, 16 April 2022, setahun yang lalu, tidak pernah juga ada gugatan itu terlaksana. Malah dia menuding kita, dia cuap-cuap di mana, dia goreng-goreng lah untuk kepentingan kontennya. Nah, ini sekarang yang memang kita akan kejar gitu ya. Jadi ternyata terbuktilah bahwa putusan banding itu ya memang akan menghukum saudara Hotman Paris karena memang ternyata saudara Hotman Paris sendirilah yang memang menggali lubang untuk dirinya sendiri. Ya, tempo hari kan kita memang sidang majelis kode etik ketika kita berseteru soal ungkapan kata-kata ya apa yang kita sampaikan dalam media medsos ya bahwa Hotman Paris tidak melakukan SOP sebagai lawyer ya, malah dia membuat konten-konten yang seolah-olah menyudutkan klien kami ya. Justru klien dia sendiri pun ya Ibu Desire itu diterlantarkan sampai hari ini. Terus terang diterlantarkan. Itu kita lah yang dianggap melanggar kode etik, membuat rame di media sosial dengan tudingan ini, tudingan itu segala macam. Ternyata semua itu tidak terbukti.
Nah, soal dia diskorsing oleh Pradi pada putusan nanti soal apa ya, walau alam. Tapi yang jelas dia sudah tahu bahwa dia dihukum berapa lama, dia diskorsing berapa lama, makanya mengundurkan diri dari Pradi Soho. Sangat memalukan, tidak bertanggung jawab. Ya, saya pikir salah satunya itu ketika juga Ketua Umum ya kan memberikan pandangan pada pelantikan Pradi DKI Jakarta tempo hari. Seorang advokat mesti sedemikian, artinya tetap menjaga martabat, menjaga sopan santun, menjaga etika, menjaga budaya. Nah, beda dengan kawan kita nih si Hotman Paris yang merasa bahwa dunia sudah miliknya. Tidak begitu untuk advokat-advokat muda yang ketika Bung Otto melantik mereka dengan nasihat. Nah, tapi mungkin dia kebakaran jenggot, ya dia sebut-sebut itu seolah-olah Bung Otto tidak suka sama dia. Saya lihat itunya video klipnya itu bahwa dia minta seluruh TV bisa mempertemukan Hotman Paris dengan Otto Hasibuan. Emang apa lu Hotman Paris? Memang lu siapa? Itu aja dari saya. Ya, saya memang selalu berharap kepada lawyer-lawyer yang muda, ya, yang junior, yang gagah-gagah, yang pandai-pandai, ya, tidak terperangkap dengan gaya polanya saudara Hotman Paris, ya, melecehkan wanita, ya, itu pertama itu, semua seolah-olah wanita itu bisa dibeli, ya, nah itu juga satu budaya yang tidak baik. Kedua, ya. Jangan jadi materialistis orang advokat itu. Kita adalah membela kebenaran dan menegakkan hukum, tidak dengan tawar-menawar. Ya. Jadi biar bagaimanapun kita punya harkat dan punya martabat seorang lawyer itu. Ya. Ada aturannya semua. Nah, beda dengan kawan ini kan, dengan segala cara, dengan segala model, semua dilakukan seolah-olah itu sah dan halal. Jadi saya sampaikan ya saudara Hotman Paris pertanggungjawabkan ya banding you dan you jangan menghindar dari sini. Kami akan kejar sampai di mana ya karena saudara memang sudah sangat keterlaluan. Saya Muara Karta. Jelas.